Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi sama saya Dr. Cindy. Oke, sekarang saya mau berbagi info lagi mengenai health info. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa like and share dan juga subscribe dulu channel ini. Dan saya mau kasih tahu bahwa saya sedang mengadakan giveaway Canon. Jadi nanti ada syaratnya di bawah. Setelah ini juga akan ada syarat-syaratnya, gampang banget. Langsung aja di subscribe channel Dr. Cindy dan juga follow IG-nya @dr.cindyputri_. Oke teman-teman, kita mulai. Jadi sesuai dengan judul, saya mau sharing-sharing tentang ciri-ciri kemandulan pada pria. Jadi ciri-ciri fisik yang bisa kita lihat, ternyata ini adalah faktor-faktor yang bikin sang pria bisa mandul. Oke teman-teman, yang pertama yaitu rambut yang tumbuh hanya sedikit. Contohnya misalnya kumis, jenggot, bulu dada, bulu kaki, dan juga di sekitar kemaluan. Nah, hal tersebut disebabkan oleh karena tidak seimbangnya hormon seks pada pria, yaitu testosteron, sehingga bisa berakibat atau bisa mempengaruhi produksi dari sperma itu sendiri. Jadi, bisa mengakibatkan ketidaksuburan pada sang pria tersebut. Namun teman-teman, rambut yang sedikit tumbuh pada beberapa pria juga bisa disebabkan karena faktor genetik dan juga ras. Oke teman-teman, yang kedua yaitu hasrat seksual yang rendah. Nah, hal itu juga bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan dari hormon seks pria. Oke teman-teman, yang ketiga yaitu gangguan fungsi seksual. Nah, kita bagi nih. Yang pertama, si pria tersebut mengalami gangguan untuk mempertahankan ereksi atau disfungsi ereksi. Yang kedua, adanya gangguan atau kesulitan untuk ejakulasi. Oke teman-teman, saya mau sharing nih apa aja sih penyebab dari hambatan ejakulasi. Nah, penasaran kan? Kita lanjutkan. Jangan lupa subscribe ya. Oke, yang pertama yaitu air mani yang sedikit. Nah, yang kedua yaitu bentuk sperma yang abnormal. Nah, teman-teman, ternyata kamu wajib tahu nih, ada juga loh abnormal bentuk dari si sperma tersebut kalau mengalami suatu kelainan. Nah, saya akan membahas itu khusus tentang bentuk-bentuk abnormal sperma, tapi di next konten ya. Kalau kamu pingin saya bahas itu, langsung aja komen di bawah sebanyak-banyaknya. Oke? Karena itu seru banget dan juga penting banget untuk membahas suatu ketidaksuburan seseorang pria. Nah, selanjutnya penyebab dari hambatan ejakulasi yaitu adanya azoospermia atau kita sebut sebagai cairan mani di dalamnya tidak ada spermanya. Oke, penyebab selanjutnya yaitu adanya retrograde ejaculation. Jadi artinya saat sperma dikeluarkan, ia justru malah balik ke kandung kemih. Nah teman-teman, ciri-ciri kemandulan secara fisik dari seorang pria yang keempat yaitu jumlah sperma yang dikeluarkan terlalu sedikit. Nah, saya mau kasih tahu berapa sih sebenarnya normalnya jumlah sperma saat dikeluarkan atau saat ejakulasi dalam satu kali. Nah, kita lanjutkan. Jadi, jumlah sperma yang dikeluarkan dalam satu kali ejakulasi itu mencapai kisaran 15 juta sampai 200 juta sperma per mililiter air mani. Jadi teman-teman, kadar sperma dikatakan rendah jika kurang dari normalnya, yaitu kurang dari 15 juta per mililiter cairan mani. Nah teman-teman, apa aja sih penyebab kadar sperma bisa menurun? Nah, kalau saya bahas sekarang itu panjang banget dan bener-bener butuh penjelasan biar kamu mengerti. Jadi saya akan pisahkan konten khusus untuk kadar sperma yang kurang, penyebabnya apa aja, ternyata banyak banget. Setelah ini nanti akan saya buatkan konten-konten berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Nah teman-teman, ciri-ciri kemandulan secara fisik yang dialami oleh seorang pria yang kelima yaitu adanya rasa sakit dan bengkak di daerah testikel. Nah, salah satunya yaitu varikokel. Kamu pernah dengar nggak varikokel? Jadi varikokel itu apa sih sebenarnya? Nah, varikokel ini adanya gangguan dari pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena di dalam daerah testis tersebut sehingga terjadi pembengkakan teman-teman. Dan akhirnya apa nih? Pengaruhnya apa? Karena daerah tersebut ada saluran sperma atau spermatic cord ya kita sebutnya, sehingga terjadi hambatan untuk pengeluaran sperma atau hambatan untuk pengeluaran dari si sperma tersebut atau kita sebut sebagai hambatan ejakulasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah kondisi dari testikel yang kecil dan padat. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh adanya sindrom yang bernama sindrom
Klinefelter. Nah, sindrom Klinefelter ini bisa menyerang 1 dari 600 pria. Nah, kondisi bawaan ini atau diturunkan oleh kode genetik ini bisa menghambat produksi dari hormon seks pria, yaitu testosteron, sehingga produksi sperma juga terhambat. Nah, kondisi bawaan ini membuat hormon testosteron tidak bisa diproduksi, sehingga menjadi penyebab dari ketidaksuburan pada sang pria. Nah, teman-teman, ciri-ciri dari kemandulan secara fisik dari seorang pria yang terakhir ini teman-teman penting banget, yaitu pertumbuhan tidak normal dari payudara seorang pria atau kita sebut sebagai ginekomastia. Jadi bentukannya adalah payudaranya itu besar teman-teman, padahal dia seorang pria. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh adanya hiperestrogen atau kadar hormon seks wanita yang berlebihan. Jadi, hormon estrogennya itu berlebihan, teman-teman. Nah, pengaruhnya apa nih untuk pria? Kalau hormon seks wanita, yaitu estrogen, itu berlebihan di tubuh pria tersebut, hasilnya kadar testosteron akan dihambat produksinya. Nah, kalau hormon testosteron itu sedikit, nanti yang jadi adalah produksi sperma juga akan dihambat, sehingga berujung kepada kemandulan atau ketidaksuburan pada pria tersebut. Nah, teman-teman, itu dia sekilas info tentang ciri-ciri kemandulan yang dialami oleh seorang pria secara fisik. Nah, next saya akan ceritakan juga atau saya akan bagikan info tips-tips untuk meningkatkan kesuburan pada sang pria, dan masih banyak lagi. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Semoga bermanfaat dan kamu boleh request sebanyak-banyaknya kamu pingin saya buat apa lagi sih konten setelah ini. Oke, komen di bawah. Dan juga ada giveaway kamera Canon, jadi masih dibuka. Dan syaratnya ikutin aja, setelah ini akan ada syaratnya. Jangan lupa channel ini di subscribe dan juga IG saya di follow. Oke, tunggu kabar beruntung apakah kamu yang mendapatkan kamera Canon. Semoga beruntung ya teman-teman. Thank you, I'll see you next time. Bye bye. Assalamualaikum.